Dari 400 koperasi yang berkembang di daerah Buleleng, sebagian besar hanyalah bergerak dalam usaha simpan pinjam. Upaya untuk mendorong agar koperasi menciptakan peluang mengembangkan usahanya ke sektor real terus diupayakan oleh pemerintah daerah Buleleng, terutama Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi Kabupaten Buleleng. Sejalan dengan itu, Balitbang Inopda Kabupaten Buleleng saat ini tengah melakukan kajian ilmiah bekerjasama dengan tenaga ahli dari Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Empu Kuturan, Wayan Supade SEMM, tentang pengembangan koperasi sektor real di Kabupaten Buleleng. Laporan pendahuluan tentang kajian ini telah disiapkan dan diharapkan akan menelurkan rekomendasi kepada pemerintah daerah Buleleng untuk kemajuan koperasi di daerah ini. Sahabat Balitbang Channel, jumpa lagi bersama saya Roy Astike dari Balitbang Channel, Badan Penelitian dan Pengembangan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng. Dari 4 kajian ilmiah, kemudian ada 2 penyusunan naskah akademik. Salah satunya adalah saat ini kita akan membahas tentang masalah pengembangan koperasi sektor real. Ini sungguh sangat menarik dan kali ini saya sudah didampingi oleh tenaga ahli yang akan melakukan kajian ilmiah ini dari Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Empu Kuturan. Beliau adalah Bapak Wayan Supade SEMM. Pak Wayan, selamat pagi. Selamat pagi. Om Swastiastu. Kemudian ini saya juga didampingi oleh Kepala Bidang Koperasi, yaitu Bapak Made Wiagro. Selamat pagi Pak. Swastiastu. Nah, Pak Wayan, ini kan menarik sekali kajian ilmiah yang akan dilakukan tahun 2001 oleh Balitbang Inopda. Nah, apa yang disampaikan Pak berkaitan dengan pengembangan koperasi sektor real ini? Baik, terima kasih Pak Roy. Yang pertama, ketika berbicara mengenai koperasi sektor real, pasti kita berbicara mengenai potensi-potensi ekonomi kreatif yang ada di Kabupaten Buleleng. Nah, tentunya yang akan dikaji berangkat dari yang pertama dari beberapa latar belakang yang mendasari. Yang pertama adalah revolusi 4.0 yang seharusnya dapat mendorong atau mengubah paradigma konsep-konsep tata kelola koperasi yang mengarah kepada pendekatan digitalisasi dan pemakaian teknologi informasi dalam proses layanannya. Dan beberapa teman-teman koperasi ini mau tidak mau dipaksa harus untuk menerapkan konsep industri 4.0 dengan adanya pandemi COVID-19. Kenapa? Dengan adanya COVID-19 akhirnya dengan kebijakan dibatasinya beberapa kebijakan pemerintah, mau tidak mau koperasi harus berbasis layanan dengan berbagai teknologi informasi. Kalau selama ini beberapa yang sudah menjalankan masih sangat belum memakai masih secara manual. Jadi kebanyakan teman-teman itu masih dengan konsep manual, jadi belum berinvestasi ke arah digitalisasi. Padahal potensi-potensi itu luar biasa dikembangkan. Apalagi ke depan tren-tren berbagai konsep-konsep layanan itu sudah semuanya mengarah kepada cashless society. Jadi bagaimana one click menjadi one service itu betul-betul menjadi sebuah konsep yang akan diusung oleh organisasi dan perusahaan-perusahaan di masa yang akan datang. Ya, Pak Wayan, kalau berbicara masalah pengembangan koperasi sektor real, Pak, sebetulnya kan masyarakat masih awam barangkali apa sih yang dimaksud dengan koperasi yang kreasinya mengarah kepada sektor real ini? Ya, ketika berbicara mengenai koperasi sektor real, jadi unit usahanya itu adalah mengedepankan potensi-potensi usaha dari para anggotanya dan juga dari luar anggota yang dikelola dan dimiliki oleh koperasi itu sendiri. Jadi berbeda sekali dengan konsep koperasi yang unit usahanya hanya simpan pinjam. Kendalanya apa sih Pak? Kok baru muncul itu ya ide untuk inovasi pengembangan koperasi sektor real ini dari lama tidak berkreasi koperasi? Iya, yang pertama berangkat dari beberapa kasus Pak Roy. Yang pertama kenyamanan. Ya, berada zona nyaman terus ya. Berada di zona nyaman ketika simpan pinjam itu adalah sebagai sebuah aktivitas dari koperasi. Jadi tidak mengenal koperasi sektor real, tapi koperasi simpan pinjam. Selesai. Kemudian yang kedua adalah teman-teman mungkin kebanyakan berangkatnya tidak dari bisnis skill. Ketika mengkonsep sebuah koperasi sektor real, sehingga pemahamannya masih sangat awam. Bagaimana koperasi itu berbasis bisnis itu dikemas atau dikembangkan dengan manajemen bisnis yang betul-betul creative thinking. Nah kemudian sekarang ini dalam kajian ini rekomendasi apa yang disampaikan nanti Pak?
Yang pertama ada beberapa dari aspek teknis, tentunya dari hasil kajian kami berangkat dari permasalahan internal dari koperasi itu sendiri yang akan kita turunkan menjadi sebuah bentuk kebijakan bagaimana proses-proses pembentukan koperasi ke depan, paling tidak melalui proses-proses seleksi yang mengharuskan apakah berasal dari misalnya koperasi produsen, apakah misalnya memiliki rekam jejak, dia pernah A, B, C dan sebagainya di bidang produsen dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah teman-teman yang memang sudah berlanjut berjalan, kita akan petakan, kita berikan kebijakan-kebijakan di aspek pelatihan-pelatihan yang secara kontinu dapat meningkatkan skill mereka dengan memberikan pandangan bahwa ini penting dilakukan. Kemudian dampak ekonomi yang ke depan yang kita harapkan dari sini adalah dua kebijakan, bagaimana koperasi hadir mengambil berbagai potensi-potensi dari anggotanya sehingga betul-betul merasa memiliki sense of belonging dari anggota itu betul-betul utuh dan kuat dalam mengembangkan koperasi. Kemudian dampak sosialnya adalah bagaimana kehadiran koperasi ini betul-betul menjadi kebutuhan bagi masyarakat, bukan koperasi yang membutuhkan masyarakat, tapi masyarakat membutuhkan koperasi. Untuk data yang ada di kami, di koperasi yang ada di Kabupaten Buleleng sudah mencapai 399, bahkan kemarin hadir lagi satu menjadi 400 koperasi. Itu banyak ya, banyak operasi Pak ya. Tetapi kalau kaitannya dengan kajian ilmiah ini Pak, berapa persen yang sudah melaksanakan sektor ini? Yang sudah melaksanakan mungkin sekitar 40% Pak. 40%. Yang 40% dari jumlah koperasi yang ada. Sehingga oleh karena itu kami juga dari Tasik sangat berterima kasih sekali bahwa ekonomi, bagian ekonomi itu menjadi penting di situasi yang saat kita rasakan di pandemi seperti ini. Jadi tidak ada yang tidak memerlukan pangan misalnya. Jadi oleh karena itu kami sangat berterima kasih, dari penelitian juga akan muncul sebuah rekomendasi yang bisa kami pakai acuan untuk membina, mendorong, menumbuh kembangkan kami koperasi yang punya potensi untuk mengembangkan diri di dalam. Pak Made, kenapa sih kendalanya selalu mindset kooperasi itu adalah simpan pinjam Pak? Selama ini sudah dilakukan penelitian. Kenapa? Oke, jadi itu yang perlu kita paradigma itu Pak Roy, paradigma itu yang perlu kita kikis. Karena identiknya kalau kooperasi tidak simpan pinjam bukan kooperasi gitu kan? Kooperasi tidak bukan kooperasi kan? Keuangan. Jadi oleh karena itu mindset mereka, kenapa kita melaksanakan kita keuangan dengan tidak formal, lebih baik kita membangun diri untuk menjadi koperasi, menjadi keuangan yang formal yang bisa kita laksanakan. Apa sih kesulitannya Pak untuk mengembangkan sektor real atau meningkatkan usahanya ke arah ke sektor real? Pergerakan ekonomi yang masih kita rasakan masih stagnan, tidak yang bisa kita lakukan ya ini Pak, di sektor real ini yang bisa bersentuhan langsung dengan anggota, dengan masyarakat yang tidak terbatas tidak terbatas dengan jumlah yang bisa kita layani. Sehingga inilah perlu kita dorong. Kemudian juga dari pemerintah pusat sekarang dengan situasi pandemi seperti ini sangat mendorong untuk menjadi sebuah koperasi yang bergerak sektorial dengan model koperasi, konsep koperasi modern. Konsep koperasi modern ya seperti tadi kita jawab dari industri 4.0 dan digitalisasi itu. Jadi seperti marketplace yang memang bisa kita gunakan untuk menjembatani mereka sehingga dia bisa belanja dari rumah. Nah, sekarang ini kan baru laporan pendahuluan untuk kajian berikutnya, penelitian berikutnya Pak. Dari koperasi sendiri terhadap kajian yang akan dihasilkan sebuah kebijakan, rekomendasi kebijakan, apa yang diinginkan? Kami sangat berharap Pak, dari kajian yang akan dari hasil kajian ini kami betul-betul berpihak kepada kepentingan dari koperasi sektorial itu sendiri dan kepentingan untuk menanggulangi masalah-masalah yang kita rasakan saat ini. Ada permasalahan di permodalan? Permodalan itu menjadi permasalahan klasik kalau di koperasi. Bayangkan, jadi 20 orang dengan simpanan pokok hanya 1 juta anak Berarti kan baru bisa terkumpul dana hanya 20 juta. Untuk pergerakan sebuah ekonomi, kelayakan ekonominya, apa yang bisa kita tampilkan dari modal 20 juta? Untuk menginginkan modal itu apa yang diinginkan Pak? Dikelola dengan profesional sehingga mereka percaya. Dan bantuan modal dari mana diperlukan? Bantuan modal ya kebetulan sekarang juga sudah pemerintah sudah ada peluang untuk itu. Sudah ada peluang. Dan
tapi belum muncul Pak. Belum muncul Pak. Mudah-mudahan koperasi kami bisa diberikan Iya, iya. bantuan modal Dari pemerintah daerah ya. Ini luar biasa. Saya ingin ke Pak Wayan. Pak Wayan, nah apa metodologi yang digunakan untuk kajian ini Pak, sehingga menghasilkan rekomendasi? Karena kan ada begini, teori saja tidak bisa dilaksanakan, gimana Pak? Yang pertama, kita berbicara mengenai strategi pengembangan. Tentunya ketika berbicara strategi pengembangan, kita pasti dari teman-teman peneliti secara umum itu pasti melakukan analisa internal dan eksternal. Betul. Dan salah satu pendekatan yang digunakan itu menggunakan metodologi analisis SWOT. Ya. Jadi dari analisis SWOT itu sebagai salah satu cara untuk mendapatkan evaluasi terhadap kondisi internal dan kondisi eksternal. Sehingga dari posisi tersebut dapat diketahui positioning koperasi sektor real ini sebenarnya di mana sih? Kalau memang dia memiliki kekuatan, kenapa dia tidak maju? Betul. Atau cenderung justru dia tidak sadar bahwa positioning dia ternyata kelemahannya cukup besar, sehingga dia memaksa dengan kelemahannya itu untuk terus berkembang atau terus untuk melakukan operasional, padahal kelemahannya tidak diperbaiki. Nah, hasil ini yang akhirnya nanti kita dapat disampaikan sama teman-teman, ini loh positioning Anda, ini loh daya tawar Anda, ini yang harus diperbaiki, sehingga masing-masing koperasi paham keunikannya. Oh, saya memiliki keunikan A, saya memiliki keunikan B, sehingga ini akan menjadi kolaborasi integrasi dengan teman-teman koperasi yang akhir endingnya adalah melahirkan paket kebijakan yang bisa dijadikan sebagai panduan bagi teman-teman koperasi sektor real untuk melaksanakan berbagai operasional usahanya. Iya, baik. Terima kasih Pak Wayan, Pak Made, sahabat Balai Channel, itulah bincang-bincang kami dengan kegiatan kajian keilmiahan tentang pengembangan koperasi sektor real di Kabupaten Buleleng yang masih dilakukan oleh Pak Wayan Supade SMM untuk melakukan kajian ini. Tentunya mudah-mudahan rekomendasi ini akan menghasilkan sesuatu yang sangat berkembang di Buleleng dan memberikan dampak bagi pengembangan koperasi di Buleleng. One OPD, one innovation, one village, one innovation. Sampai jumpa di materi yang lainnya. Terima kasih.